Tengku Naila Syahda, yang berumur 40 tahun dan menguasai Syahda Group, menjalani hidup yang dingin dan sunyi di balik kemilau berlian. Tahta kekayaannya terasa seperti lapisan es yang membuatnya terisolasi. 10 tahun setelah suaminya tiada, Naila adalah ratu yang lumpuh secara emosi. Lalu, muncul Junaidi Samudra Junaidi, 25 tahun, seorang staf kebersihan di hotelnya, bekerja keras dengan mata yang sehangat bara api pertama. Di mata Naila, Junaidi adalah oksigen tak terduga di ruangan hampa. Hubungan Naila dan Junaidi unik. Naila sering tersesat di area servis yang bising, dekat ruang kontrol utility, tempat Junaidi sering beristirahat dan mendengarkan radio tua. Di sana, di antara aroma oli dan uap panas, Junaidi hanya akan duduk dan mendengarkan. Naila akan bercerita tentang kelelahan menjadi tengku, tentang rapat dewan direksi yang kejam, dan tentang anak-anaknya yang kini hanya melihatnya sebagai sumber uang. Junaidi tidak pernah menyela, hanya suara napasnya yang tenang yang menjadi satu-satunya respons. Suatu sore yang dingin, Naila tiba dengan wajah hancur karena kekalahan bisnis. Ia duduk di samping Junaidi. Junaidi hanya menggeser badannya sedikit, menciptakan ruang yang lebih nyaman. Naila, aku ingin lari. Aku lelah menjadi baja. Junaidi, lari kemanapun Anda pergi, Anda tetap nyonya besar. Tapi di sini, Anda hanya wanita yang sedih. Kenyamanan itu lebih memabukkan daripada madu terlarang. Naila merasa jiwanya dicium, bukan fisiknya. Ia memejamkan mata, merasakan kehangatan tulus yang selama ini hilang. Junaidi memutar lagu lama tentang cinta yang tak mengenal kasta. Junaidi, bagi saya Anda adalah Naila, bukan Tengku Syahda. Dengan air mata kelegaan, Naila tahu, ia harus memilih. Ia memeluk leher Junaidi. Pelukan itu adalah deklarasi perang terhadap seluruh kekayaan dan etiket sosialnya. Ia memilih cinta di balik tahta daripada tahta itu sendiri. Kisah cinta yang tumbuh di balik ruang kontrol utility tidak bisa dirahasiakan selamanya. Bau keringat tulus Junaidi ternyata lebih menyengat daripada parfum mahal yang dipakai Naila. Gosip yang awalnya berbisik di antara staf, kini meledak di telinga Damar, putra tiri Naila. Damar, sebaya dengan Junaidi, tak terima kehormatan keluarga Syahda dikotori oleh seorang staf kebersihan. Bagi Damar, ini adalah aib yang jauh lebih mahal daripada kegagalan bisnis. Damar memanggil Naila ke ruang kerjanya. Suasana terasa dingin, seperti freezer di puncak Himalaya. Ia membentangkan dokumen warisan mendiang suami Naila, harta yang nilainya tak terhingga. Damar, pilih bunda, pilih pria muda itu, si Junaidi tukang pel, atau warisan ayah. Kalau bunda memilih cinta buta itu, detik ini juga, semua aset ini akan hangus. Bunda akan kembali ke titik nol. Naila terdiam. Ia tahu ini adalah perangkap berhias emas. Ia tidak takut miskin. Ia takut kehilangan haknya untuk merasa bahagia. Selama ini, ia hidup di sangkar emas, dan kini, ia harus memilih. Tahta emas atau jiwanya yang telah ditemukan Junaidi. Setelah berpikir keras, Naila tersenyum. Senyumnya itu dingin, tapi mengandung tekad yang menakutkan. Ia telah memilih. Ia menemui Junaidi di ruang kontrol utility untuk terakhir kalinya. Naila. Junaidi, aku baru saja kehilangan segalanya. Anak-anakku membenciku. Bisnisku sebentar lagi akan diambil. Tapi aku menemukan diriku kembali. Di matamu, Junaidi. Bu Naila, saya tidak layak. Saya hanya punya gaji harian. Naila, aku sudah memutuskan. Aku tinggalkan tahtaku. Sekarang, bisakah kau menjadi alas kakiku? Maukah kau memulai hidup dari nol bersamaku? Dengan satu genggaman tangan, Tengku Naila Syahda melepaskan mahkotanya demi seorang Junaidi Samudra. Keputusan ini adalah deklarasi perang Naila terhadap kekayaan dan keluarga besarnya. Keputusan Naila meninggalkan tahta bukanlah akhir drama, melainkan awal penderitaan yang sesungguhnya. Ia berhasil keluar dari cengkeraman keluarganya, tetapi cinta yang ia pilih justru menghilang. Naila mencari Junaidi di ruang kontrol utility. Namun, Junaidi sudah tidak ada. Keluarga Syahda bergerak cepat. Pihak manajemen hotel, di bawah perintah Damar, telah memutus kontrak Junaidi secara sepihak. Junaidi Samudra raib, seperti uap di udara panas. Tidak ada alamat, tidak ada pesan, hanya janji yang kini terasa pahit dan menggantung. Naila jatuh terduduk di depan pintu gudang itu. Uang yang hilang tidak membuatnya menangis, tapi hilangnya Junaidi menghancurkan fondasi keberaniannya. Aku sudah tinggalkan segalanya. Tapi mengapa kau meninggalkanku, Junaidi? Bisiknya pada keheningan yang kini menjadi teman barunya. Naila menyadari, ia telah mengorbankan segala kemewahan yang kasat mata demi cinta yang kini tak terlihat.
ia menjual berlian warisan terakhirnya. Uangnya cukup untuk menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tengku Naila Syahda harus berbelanja di pasar tradisional dan mencuci bajunya sendiri. Perubahan hidup itu memang keras, tapi Naila merasa bersih. Ia telah membuang gelar, kekayaan, dan kepalsuan. Yang ia cari kini hanya satu, Junaidi. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi kasir di toko kecil. Setiap malam, Naila menyusuri jalanan, bertanya pada setiap pedagang kaki lima tentang pemuda bernama Junaidi Samudra. Naila, yang dulunya hanya tersentuh riasan mahal, kini menjadi akrab dengan debu dan keringat. Setelah berbulan-bulan mencari tanpa hasil, Naila nyaris menyerah. Hingga suatu malam, ia melihat siluet familiar di balik cahaya lampu jalan yang redup. Sosok itu sedang menarik gerobak sayur. Junaidi Samudra. Naila berlari, memeluknya erat. Junaidi terkejut, matanya penuh air mata. Junaidi, Naila, mengapa kau di sini? Kau seharusnya di istanamu. Naila, istanaku adalah dimanapun kau berada, Junaidi. Aku memilihmu. Aku rela menjadi miskin bersamamu, asal aku tidak hidup sendirian lagi di atas tahta palsu. Junaidi, sang pemuda sederhana, kini melihat harga diri sejati seorang wanita kaya raya. Sebuah harga diri yang menolak kekayaan dan memilih cinta di balik debu jalanan. Setelah pertemuan dramatis di pinggir jalan itu, Naila dan Junaidi memulai hidup baru. Mereka tinggal di kamar kos kecil, bekerja serabutan, dan berbagi setiap rezeki. Junaidi kini menjadi tenaga packing di sebuah pabrik kecil, sementara Naila menjaga warung kelontong sederhana. Mereka telah kehilangan emas, berlian, dan jabatan, tetapi mereka menemukan hal yang jauh lebih berharga, kedamaian. Di kamar kos mereka yang sempit, tawa Naila terdengar lebih renyah daripada saat ia memimpin rapat direksi di ruang mewah. Malam itu, setelah pulang kerja, Junaidi mengajak Naila duduk di warung kopi pinggir jalan. Hanya ada 2 cangkir kopi panas dan aroma jalanan. Junaidi mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Bukan kotak beludru, melainkan sebuah cincin sederhana yang terbuat dari kawat tembaga yang ia bentuk sendiri. Intonasi puitis Junaidi. Naila, aku tahu aku tidak punya apa-apa. Tabunganku hanya cukup untuk membeli kopi ini. Aku tidak punya rumah, tidak ada gelar. Bahkan aku tidak bisa membelikanmu cincin berlian. Naila menggeleng, air matanya mulai menggenang. Naila, Junaidi, aku sudah punya semua berlian di dunia. Tapi tidak ada yang sehangat ini. Ia menyentuh cincin kawat tembaga itu. Junaidi, maukah kau menjadi miskin bersamaku? Maukah kau menjadikan cinta kita satu-satunya aset yang kita miliki? Maukah kau menikah denganku tanpa mahar, tanpa pesta, hanya janji di depan Tuhan? Naila tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memeluk Junaidi erat-erat. Pelukan itu adalah sumpah suci yang jauh lebih kuat dari sumpah di hadapan notaris manapun. Mereka memutuskan untuk menikah sesederhana mungkin. Pernikahan tanpa kehadiran keluarga, tanpa kilauan kamera wartawan, hanya dihadiri oleh pemilik kos dan beberapa tetangga warung. Naila, sang janda kaya raya, memilih mengenakan kebaya lusuh dan mahar 1 set alat sholat. Kebahagiaan yang dicari selama ini ternyata tidak berharga sehelai berlian pun. Kisah cinta mereka adalah dongeng yang menjadi nyata. Bukti bahwa cinta sejati memang tidak bisa dibeli, meskipun harus melewati jalanan yang penuh debu dan hinaan. Namun kebahagiaan itu harus terinterupsi. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang kencang dan tidak sabar. Junaidi membuka pintu. Di sana berdiri seorang pengacara tua, Tuan Winata. Wajahnya terlihat lega sekaligus gentar. Pengacara, astaga, Tuan Junaidi. Nyonya Naila, saya cari kalian kemana-mana. Naila bergegas merapikan diri. Ia menatap bingung. Naila, Tuan Winata, ada apa? Semua aset sudah diambil Damar, bukan? Pengacara itu menggeleng. Ia menyerahkan sebuah koper kulit tua. Pengacara, ini adalah kado pernikahan dari mendiang suami Anda. Nyonya Naila, tepat di hari pernikahan Anda yang sah, dengan siapapun, kotak ini baru boleh dibuka. Di dalam koper itu, bukan hanya surat wasiat. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa mendiang suami Naila telah memindahkan 90% saham Syahda Group ke sebuah yayasan yang dikendalikan oleh satu kunci rahasia. Kunci yang hanya bisa diaktifkan oleh Naila, tepat di hari pernikahannya yang kedua. Warisan itu tidak diserahkan pada Naila saat ia diasingkan, melainkan muncul sebagai restu tak terduga di hari ia memilih cinta sejati. Naila menatap Junaidi, air matanya bercampur tawa. Mereka telah memenangkan tahta emas bukan karena mereka menginginkannya, melainkan karena mereka rela kehilangannya. Kisah janda kaya dan berondong ini berakhir di atas tahta emas, dihiasi cinta sejati, cinta dibalas berkah semesta.